Mencintai selainnya dengan begitu dalam hanya akan membuatmu berjumpa dengan kekecewaan demi kekecewaan. Penting bagimu untuk memaafkan kesalahan orang lain padamu. Hidup tak akan pernah ideal buat siapapun. Siapapun kamu, pasti dalam hidup ada aja yang gak seneng. Bu, siapapun kamu orangnya, nggak akan semua orang seneng semua sama kamu. Pasti ada aja yang nggak senang, pasti ada aja yang benci, pasti ada aja yang sebel. Nggak apa-apa bu, manusia paling indah bernama Nabi Muhammad, segitunya aja ada yang nggak seneng sama beliau. Bukan begitu? Jadi kalau kita dalam hidup ada yang bikin salah, ada yang menzolimi, ada yang benci, ada yang berbuat jahat sama kita, ada yang berbuat salah sama kita, itu sesuatu yang wajar. Apalagi mengingat kita pun juga tak luput dari salah, tak luput dari berbuat kesalahan-kesalahan kepada orang lain. Maka sebagaimana kamu ingin kesalahanmu dimaafkan, kamu juga harus pandai-pandai memaafkan kesalahan orang. Maafin gak bu? Salah orang maafin apa enggak? Adik-adik, salah teman-temanmu dimaafin apa enggak? Tapi kok berat ya Ustazah mau maafin salah orang? Saya kayaknya salah yang lain-lain saya maafin deh, tapi salahnya dia satu tuh gak saya maafin. Gimana tuh? Saya berat mau memaafkan kesalahan satu orang kepada saya Ustazah, karena luka yang dia torehkan dalam hati saya terlampau dalam. Karena kesalahan dia kepada saya benar-benar menghancurkan kehidupan saya. Terkadang hati kita memang merasa berat memaafkan kesalahan orang lain. Karenanya untukmu yang merasa berat memaafkan kesalahan orang lain, simak dan dengarkan dengan baik apa yang akan saya sampaikan. Kamu harus memaafkan kesalahan orang lain dengan beberapa sebab. Yang pertama, kamu harus maafkan kesalahan orang lain padamu agar hatimu damai, agar hidupmu tenang. Agar hatimu damai, agar hidupmu tenang. Ibu-ibu sekalian, sebab dendam yang ada di dalam hatimu tidak akan merusak orang lain, ia hanya akan merusak hidupmu sendiri. Karenanya, siapa yang kepengen hidupnya damai, siapa yang kepengen hatinya tenang, harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ibu-ibu sekalian, coba lihatin. Kalau kamu sekarang ini suka dikit-dikit hatinya sumpah, gak ada sebab apa-apa, kamu mendadak gak bisa tidur, gak ada sebab apa-apa, kamu merasa hidupmu gak tenang, gak ada sebab apa-apa, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba sedih aja, tiba-tiba air mata pengen ngalir aja, tiba-tiba hati sumpek aja. Pernah merasa begitu? Saya kasih tahu sebabnya. Sebabnya seringkali adalah karena ada sampah yang kamu biarkan terus-terusan di dalam hatimu.
ada kotoran yang kamu biarkan mengotori hatimu, enggak kamu buang. Lama-lama bau busuknya sampah tersebut, lama-lama bau pengarnya kotoran tersebut, dari kotoran-kotoran tersebut mengganggu hidupmu sendiri. Saudara sekalian, Nabi Muhammad ngajarin kita. Kata Nabi Muhammad, kalau ada istri lagi punya masalah sama suaminya, jangan dibawa masalahnya sampai tidur malam, kecuali istrinya mesti minta maaf dulu sama suami. Nabi Muhammad menyampaikan, ayyuma imra'atin batat wa zawjuha 'alaiha sakhit la'anatha al-malaika hatta tusbih. Kalau ada seorang perempuan tidur malam dalam keadaan suaminya marah sama dia, perempuan tersebut dilaknat malaikat sampai pagi harinya. Saya dulu pernah mikir, Nabi kok gitu amat ya sama kita kaum perempuan. Kenapa nggak ada hadis yang bilang kalau ada laki-laki tidur malam istrinya marah, laki-laki tersebut dilaknat malaikat juga? Ibu-ibu sekalian, tapi saya pernah mendengar juga bahwa emosi yang buruk yang ada di dalam hati, kalau kita bawa tidur atau kalau kita bawa kabur, kita bawa pergi jalan-jalan, kita bawa pergi, istilah anak zaman sekarang healing, ya, emosinya nggak benar-benar hilang, emosinya akan terpendam di dalam hati. Ia akan menjadi emosi-emosi buruk berupa kesedihan ataupun kemarahan yang akan dirasa di masa-masa depannya. Barangkali itu sebabnya Nabi Muhammad nyuruh kita jangan tidur bawa kebencian. Jadi kalau kamu lagi ada masalah sama suamimu, jangan tidur sebelum kamu memaafkan dia, dan jangan biarkan dia tidur sebelum memaafkanmu. Artinya, kalahkan emosimu, kemudian sampaikan kepada suamimu, maafkan saya. Baik-baikan dulu sebelum tidur, agar kamu tidak tidur dengan bawa rasa benci, agar kamu tidak tidur dengan bawa rasa dendam. Kamu harus tahu emosi kamu, entah pada suami, entah pada anak, entah pada saudara, entah pada tetangga, entah pada teman, entah pada siapapun yang kamu rasa menzolimi kamu, kamu penuh kebencian dengan orang tersebut, kamu tidak memaafkan dia, hanya akan menjadi sampah di dalam hatimu, hanya akan menjadi bangkai di dalam hatimu yang tidak akan hilang kecuali jika kamu memaafkan dia. Itu kalau kamu biarin dari zaman kamu muda. Dari sejak usiamu 25 tahun kamu udah benci sama dia. Sekarang umur kamu udah 45 tahun. Artinya kamu bawa dendam 20 tahun. Itu sama saja dengan kamu biarkan ada bangkai atau ada sampah di dalam hatimu yang tidak kamu keluarkan. Tidak akan mengganggu siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Tidak akan merusak siapa-siapa selain dirimu sendiri. Saudaraku sekalian, karenanya nih, karena dia ada sampah dalam hati kamu,
karena ada bangkai dalam hati kamu yang kamu biarkan. Padahal kamu udah gak sadar nih, udah 10 tahun berlalu, 20 tahun berlalu. Tiba-tiba aja bangkai tersebut naik ke permukaan hingga akhirnya bikin kamu sedih secara tiba-tiba, bikin kamu sumpah secara tiba-tiba. Gak ada angin, gak ada hujan, nangis gak jelas, marah-marah gak jelas, tantrum gak jelas, ngambek gak jelas. Ustazah, kenapa ya saya? Tiap lihat suami bawaan pengen marah aja. Tiap lihat anak-anak Ustazah, salah mereka kecil, tapi bawaan saya pengen pukul dia. Tiap ada orang bikin salah sedikit, saya emosinya meluap-luap. Kenapa saya tidak bisa menahan emosi saya? Bu, seringkali bukan karena kesalahan mereka di masa sekarang, bahkan terkadang bukan karena kesalahan dia, akan tetapi karena sampah di dalam hatimu, karena kotoran di dalam hatimu, karena ada bangkai yang berbau busuk kamu biarkan di dalam hatimu tersebut. Kamu pengen hatimu lebih damai, emosimu lebih stabil. Kamu pengen setiap diam hati kamu yang keluar adalah keindahan. Kalaupun ada tangisan, tangisannya adalah tangisan rindu kepada Allah. Kalau ada tangisan yang keluar, tangisannya adalah tangisan rindu kepada Nabi Muhammad. Kalau ada rasa kesedihan, kesedihan kamu adalah karena kamu khawatir Allah belum ridho kepadamu. Kamu khawatir nasib kamu di akhirat akan jadi seperti apa, sehingga kemudian air matamu menderas karena malu terhadap dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Tangisan yang seperti ini gak bikin sumpek, malah bikin lapang hati. Ustazah, gimana caranya biar hati kami menjadi lebih indah? Bu, sama halnya dengan rumah. Kalau kamu pengen bikin rumah kamu berasa lebih lapang, pengen berasa rumah kamu berasa lebih indah, Bu, keluarkan dulu saja sampah-sampah, bangkai-bangkai, kotoran-kotoran yang ada di dalam hatimu itu. Keluarkan dendam, keluarkan kebencian, maafkan siapapun yang pernah berbuat salah kepadamu tanpa terkecuali. Katakan dalam hatimu, ya Allah, semua yang pernah berbuat salah pada saya, semua yang pernah menyakiti hati saya sudah memaafkan semuanya tanpa terkecuali. Itu alasan pertama kenapa kamu harus memaafkan kesalahan orang lain, agar hatimu damai, agar emosimu stabil, agar tidak ada sampah mengotori hatimu, agar tidak ada bangkai membusukkan hatimu, agar tidak ada kotoran-kotoran yang mengotori ruang hatimu. Dengannya hatimu lebih lapang, dengannya hatimu lebih damai, dengannya hatimu lebih tenang. Jelas? Bisa maafin? Bisa maafin? Semuanya, termasuk yang sudah menipu dirimu, termasuk yang sudah mengkhianati cintamu.
Insya Allah. Yang kedua, kenapa kita harus memaafkan kesalahan orang lain? Agar ibadahmu diterima. Agar ibadahmu diterima. Ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad mengatakan, "Thalathatun la turfa' salatihim fawqa ru'usihim shibra." 3 kelompok orang, salatnya enggak akan diterima Allah, enggak terangkat 1 jengkal pun dari atas kepalanya. Siapa wahai Rasul? Man amma qauman wa hum lahu karihun. Siapa yang menjadi pemimpin satu golongan sementara rakyatnya benci padanya. Pemimpin yang zalim, salatnya enggak akan diterima 1 jengkal pun dari atas kepalanya. Siapa lagi wahai Rasul? Imra'atun muddatun zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang perempuan yang tidak mendapatkan keridhaan suaminya, mahma amilat ma'amilat, mau ngerjain ibadah kayak apapun besarnya, mau puasa sampai kelaparan seperti apapun badannya, mau tahajud sampai kayak apapun banyak rakaatnya, mau pergi haji, mau pergi umrah, mau ngerjain ibadah, mau sedekah sampai mengeluarkan seluruh hartanya sekalipun, selagi suaminya tidak ridho padanya, ibadahnya tak akan terangkat 1 jengkal pun dari atas kepalanya. Para istri, penting bagimu keridhaan suamimu. Siapapun suamimu. Bisa jadi suamimu bukan siapa-siapa bagi orang lain, tapi bagi kamu, kunci ridha Allah kepadamu ada di tangannya. Maka cari ridha suamimu, bukan karena apa-apa, tapi karena Allah letakkan keridhaannya pada diri suamimu. Dia yang pegang kunci surgamu, Bu. Dia yang pegang kunci surgamu, Kak. Dia yang pegang kunci surgamu, Dek. Yang baik mas suami, yang benar mas suami. Khawatir tar kunci surgamu dia telan, kamu susah mau dapetinnya. Kalau suami kamu gak ridho, ibadah apapun darimu gak ada artinya. Termasuk pergi majelis sekalipun, kalau kamu gak dapat keridhaan dari suamimu, percuma. Makanya jangan hadir kalau suami gak ridho. Udah dengerin dari live aja, dengerin dari YouTube, dari streaming aja kalau suami nggak ridho. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, yang ketiga kata Nabi Muhammad, alladzi bainahu wa baina akhihil mu'min syahna. Orang yang di hatinya masih menyimpan dendam, belum mampu memaafkan kesalahan hamba-hamba Allah Ta'ala. Kamu kalau 20 tahun gak bisa maafin salah seseorang, 20 tahun itu pula sholatmu tidak diterima Allah. Mau begitu? Kamu kalau 20 tahun nyimpen dendam di dalam hatimu kepada seseorang, bahkan terkadang sama keluarga sendiri, dia ustazah merebut warisan saya gak akan bisa maafin dia. Bu, udahlah, warisan dia rebut, sholat kamu pun tidak akan terangkat di sisi Allah. Dia rebut pula ibadah-ibadahmu. Jangan sampai kamu begitu. Nggak apa-apa. Ada orang berbuat zalim kepadamu, nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan. Ada yang berbuat salah kepadamu, nggak apa-apa, Bu. Yang penting kamu jangan. Biasa aja ada yang berbuat salah sama kita. Biasa aja
ada yang berbuat jahat pada kita, normal, wajar. Bahkan Nabi Muhammad manusia paling indah dijahatin oleh orang lain. Nabi Muhammad aja difitnah, Nabi Muhammad dikatain gila, Nabi Muhammad dikatain tukang sihir. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad bahkan mau dibunuh, Nabi Muhammad bahkan mau diracun, Nabi Muhammad bahkan pernah pulang dalam keadaan babak belur. Nabi Muhammad bahkan seperti mana yang kita tahu, dilempari dengan batu kerikil hingga berdarah-darah tubuh beliau yang mulia. Kalau ada yang berbuat jahat sama kita, biasa aja. Mau jadi siapa kita, pengarep semua orang baik semua sama kita? Mau jadi siapa kamu? Sampai kamu berharap semua orang berbuat baik semua sama kamu? Nggak apa-apa. Jadi kalau kemudian, ustazah, ada orang ngomongin ustazah, wajar. Ustazah ada yang nggak seneng sama ustazah, normal. Kan begitu? Biasa aja. Kalau kamu juga begitu, si ibu itu nggak suka sama kamu, oh bagus deh. Gitu aja. Ada orang berkata-kata kasar sama kita, jadi dengerin aja. Oh, udah aja begitu. Jauh lebih mudah bagi kita. Insya Allah. Para ulama bahkan mengatakan, merendahlah hingga tak ada sesiapapun yang dapat merendahkanmu. Kita tuh kenapa kalau dikasarin orang lain kita nggak terima? Karena kita ngerasa orang kayak kita nggak pantas dikasarin orang. Kan begitu? Tapi kalau kita ngerasa, ya Allah, orang kayak saya, jangankan dikasarin, dimasukin neraka aja pantas. Betul begitu? Yang kayak kita loh, punya banyak dosa. Kalau Allah masukin ke neraka, pantas apa enggak? Yang bahkan dibakar di api neraka pun pantas. Masa diomongin kasar nggak pantas? Yang bahkan dibakar di neraka pun pantas karena dosa-dosanya. Masa dikatain binatang nggak pantas? Pantas. Masa ditipu orang nggak pantas? Pantas. Masa dihianati cintanya nggak pantas? Pantas. Yang bahkan pantas buat Allah jatuhkan di dalam api neraka, tidakkah menurutmu pantas untuk mendapatkan perlakuan-perlakuan zalim dari siapapun? Maka rendahkanlah dirimu. Rendahkanlah dirimu. Rendahkan diri. Ada seorang ulama dikatain orang, maaf nih ya, dasar anjing. Ulama. Beliau melihat kepada yang berkata tersebut, kemudian menjawab, terima kasih atas pujianmu, nak. Kok pujian? Saya ini lagi ngatain kamu. Dia bilang, saya dengernya pujian. Nggak ada binatang lebih disayangin sama majikannya daripada anjing. Betul begitu? Sampai dipakein baju, kasih makan, dibikinin rumah, diajak jalan-jalan. Saya nggak pernah lihat ada binatang lebih disayangin sama majikannya daripada anjing. Semoga saya menjadi seperti anjing bagi Tuhan saya. Semoga saya menjadi seperti anjing bagi majikan saya. Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamah. Itu kita kalau ngerendahin diri, denger hinaan orang, semuanya terdengar seperti pujian. Karenanya pernah saya sampaikan, tidak ada yang bisa menyakitimu kecuali
kecuali kamu yang mengizinkan. Perlakuan orang lain kepadamu, sejahat apapun, gak akan bisa menyakiti hatimu kecuali kamu membiarkannya. Tapi kalau kamu tidak membiarkannya, perlakuan orang lain bisa jadi kayak jadi semacam lalu lalang aja. Omongan buruk itu kan kalau kita dengerin, kalau kita tanggapin dengan keburukan juga jadi buruk. Tapi kalau modelannya kayak yang tadi, ngelihatnya sebagai kalimat positif, semua bisa jadi adalah pujian. Yang penting teman-teman saya sekalian, kalau kamu kepengen amal ibadahmu diterima sama Allah, maafkan kesalahan orang lain padamu. Maafin. Mantan suami ustazah, maafin aja. Halo yang punya mantan, mantan ipar ustazah, dulu nyakitin banget, maafin aja. Maafin aja. Dimaafin bu. Apalagi jika yang berbuat salah padamu, yang menurutmu menyakitimu adalah orang-orang yang terdekat denganmu, saudaramu sendiri, kerabatmu sendiri, bahkan orang tua sendiri, bahkan anak sendiri, bahkan suami sendiri. Maafin, jangan taruh dendam kepada siapapun. Maafin. Ibu-ibu saudariku sekalian, atas nama cinta saya sampaikan padamu bu, kita nggak punya ibadah yang lain untuk kita harapkan jadi bekal di akhirat kalau bukan ibadah kita sendiri di atas muka bumi ini. Kalau kemudian ibadahmu sendiri, ibadah yang mana yang mau kamu bawa menuju Allah? Jika bahkan kamu tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain hingga akhirnya seluruh ibadahmu ditolak Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya sampaikan, kalau kamu sayang sama diri kamu, coba sekarang ingetin siapapun aja yang kamu masih naruh dendam di dalam hatimu kepadanya, katakan sekarang juga, ya Allah, saksikanlah saya sudah memaafkan dia. Sayangi sholatmu, jangan biarkan sholatmu ditolak Allah. Sayangi puasamu, puasa itu lapar, jangan biarkan puasamu ditolak Allah. Sayangi tahajudmu, tahajud itu ngantuk, jangan biarkan ia ditolak sama Allah. Sayangi sedekahmu, sedekah itu berat, bukan begitu? Sedekah itu berat, masa sudah segitu beratnya kemudian ditolak sama Allah begitu aja hanya karena kamu tidak bisa memaafkan kesalahan seseorang? Jangan mau begitu. Maka mulai sekarang juga, siapa masih kamu ingat dengan dendam, katakan pada dirimu sudah memaafkan dia. Ya Allah, saksikanlah sekarang juga saya sudah memaafkan dia.